Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amnita Imania, kelas 12 Multimedia SMK Negeri 1 Gianyar. Kali ini saya akan membahas tentang perakitan produk. A. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional. Pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. B. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses produksi dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain. Dalam urutan rangkaian proses produksi, hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. 1. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. A. Metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan pelat-pelat tipis, metode ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambung riveting atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yakni perangkat penembak paku. B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api, juga di industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan pelat-pelat tipis. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambung di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. C. Metode bongkar pasang. Metode bongkar pasang atau merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. B. Memudahkan untuk proses perawatan dan penggantian komponen bagian dalam. C. Memudahkan dalam operasional pekerjaan. D. Konstruksi menjadi lebih sederhana. 2. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, dan JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, perakitan dengan metode pemilihan. Komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dapat mengerjakan tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. 3. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. 1. Jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga,
pemulihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, menggunakan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, bentuk atau tampilan produk. Yang kedelapan, ergonomis. Yang kesembilan, finishing. 4. Prosedur perakitan. Prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Persiapan. B. Pelaksanaan. Dan yang C. Penyelesaian. C. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. 1. Sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri, yaitu 1. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 2. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, gabungan mekanik dengan elektronik, yaitu mekatronik, dengan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu 1. Produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan lain-lain. Yang kedua, terminologi, keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan yaitu A. Elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang B. Elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. C. Total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. D. Waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja. E. Waktu siklus, yaitu jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. F. Diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol kode dengan tanda panah sebagai penghubung antar kode yang menunjukkan aliran tiap elemen. 3. Metode keseimbangan lintasan. A. Metode bobot posisi. Pada prinsipnya, metode bobot memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. B. Metode pendekatan wilayah. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab terdahuluan yang besar. C. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang perakitan produk. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.